5 rezeki yang akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang rezeki ya. Rezeki yang mana siapa yang mendapatkan rezeki ini berupa 5 hal dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan 5 lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin meriwayatkan bahwa man ruziqa khamsan lam yuhram khamsan. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 5 hal, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan 5 lagi. Yang pertama, man ruziqa syukr lam yuhram az-ziyadah. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan ziyadah, yaitu tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka benar-benar pasti akan saya tambahkan nikmatku kepada kalian. Kemudian rezeki yang kedua yaitu waman ruziqas sabr lam yuhramil ajr. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk bersabar, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Kemudian rezeki yang ketiga, waman ruziqal istighfar lam yuhramil maghfirah. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yuhramil maghfirah, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kalian ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yang keempat, waman ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan ijabah, jawaban doa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka akan aku ijabah permintaan kalian. Kemudian yang kelima, rezeki yang kelima yaitu waman ruziqat taubah lam yuhramil qabul. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yaqbalut taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dan dialah Allah yang senantiasa menerima taubat hambanya, menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Kemudian ada riwayat yang keenam, rezeki yang keenam, yaitu waman ruziqa al-infaq lam yuhramil khalaf. Siapa yang diberi kemampuan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk infak, memberi, berbagi, maka lam yuhramil khalaf, maka dia tidak akan terhalang untuk mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian berikan, dari sesuatu apapun yang kamu berikan, huwa yukhlifuh, Allah lah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Itulah 5 atau 6 rezeki ya, yang apabila kita mendapatkan 5 atau 6 rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terhalang untuk mendapatkan 5 atau 6 yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki berupa kemampuan untuk bersabar, untuk bersyukur, untuk beristighfar, untuk berdoa, untuk bertobat, dan untuk berinfak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.